Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. All new Nissan Serena C28 akhirnya launching di Indonesia. Setelah tahun lalu itu dipamerkan sebagai teaser, akhirnya secara resmi meluncur di Gias 2024. Dan di video kali ini, walaupun mobil itu baru saja meluncur, tapi kami sudah mendapatkan aksesnya dan kami bisa melakukan tes jangka panjang ke mobil ini. Jadi di video ini saya akan jelaskan ke Anda bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana ketika diajak jalan yang agak jauh, bagaimana akselerasinya, performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya. Ini adalah review lengkap dari all new Nissan Serena e-Power. Karena mobil ini sudah pernah ditampilkan di Gias tahun lalu, di 2023, kami sudah pernah membuatkan first impression-nya. Ini Anda bisa klik link di atas kanan. Kami sudah membuatkan detail fiturnya mobil ini dan tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di Indonesia sekarang. Dan di video kali ini saya bisa lebih berkonsentrasi ke rasa berkendaranya. Tapi sebelum itu saya highlight sedikit beberapa detailnya. Secara tampilan, mobil ini jauh lebih modern dari sebelumnya. Lampunya LED, proyektor LED, kemudian LED juga untuk fog lamp-nya, DRL-nya juga LED, dan grillnya besar sampai bawah. Kemudian di sini dia tidak langsung garisnya ke grill, tapi di sini ada patahannya. Jadi ini ciri khasnya Serena, sudah beberapa generasi. Bannya pakai 16 inci. Kemudian di sini ada emblem e-Power, nanti kita akan ngomong tentang e-Power-nya. Tapi keseluruhan desainnya mengotak di belakang sampai tengah, kemudian ada hidungnya di depan. Ini benar-benar ciri khas Serena itu masih dipertahankan. Jadi orang walaupun tidak tahu ini mobil apa, tapi dia tahu Serena generasi sebelumnya, dia pasti akan menebak bahwa ini adalah Serena yang paling baru. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan spoiler. Di sini ada spoiler bagian belakangnya. Lampu belakangnya ini juga keren sekali, LED, kemudian dia di dalam kaca seperti ini. Jadi modern sekali lampu belakangnya. Bukaan bagasinya, wow, besar sekali, walaupun sayangnya dia belum elektrik, tapi nggak terlalu berat bukanya. Tapi kalau misalnya Anda ingin mengambil barang saja, karena ada kelemahannya kan, kalau misalnya kita buka seperti ini, kalau kita parkir terlalu dekat dengan tembok atau mobil lain, mungkin nggak bisa ngebuka. Tenang, masih ada cara lain, yaitu kita bisa buka kacanya saja. Bisa di split tailgate seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini juga ada jok belakangnya yang bisa di reclining. Di sini kita bisa ambil barang. Nah, sekarang kalau kita lihat kapasitasnya, di sini walaupun 3 baris kursi itu tegak, tapi masih ada space yang cukup luas di belakang untuk 2 koper medium atau bahkan 1 koper besar. Dan Anda bisa melipat bangku ini dengan sangat mudah kalau misalnya Anda ingin menambah kapasitas barang. Nah, kanan kiri bisa dilipat seperti ini dan bawaan barangnya bisa sangat banyak. Dan Serena itu selalu loading bay-nya ini atau loading floor-nya ini nih pendek gitu ya, jadi nggak terlalu susah buat kita mengangkat barang dari bawah untuk masuk ke dalam. Di sini ada kamera parkir, dan di sini masih ada kamera lagi. kamera untuk spion. Nah,
jadi karena spionnya juga sudah elektrik. Secara keseluruhan, desainnya lebih modern, desainnya lebih keren, tapi tetap Serena. Nah, di bagian penggeraknya yang terjadi revolusi besar-besaran dibandingkan generasi sebelumnya di Indonesia. Kalau sebelumnya hanya 2000 cc normal bensin 4 silinder, sekarang dia penggeraknya full elektrik. Jadi mobil ini tidak ada transmisi lagi, dia hanya baterai yang menggerakkan motor listrik dengan ada kontrol unit. Jadi ini pure penggeraknya elektrik. Tapi bedanya dibandingkan mobil listrik lain, dia tidak perlu di-charge sendiri. Jadi dia bisa menge-charge sendiri lewat mesin 1500 cc 4 silinder yang ada di mobil ini. Mesin ini tujuannya ada di sini hanya satu, yaitu menge-charge baterai. Yang lainnya tidak, dia tidak menggerakkan mobil sama sekali, hanya seperti genset di sini. Tapi baterainya juga bisa di-charge bukan hanya dari mesinnya. Kalau kita deselerasi, kita mengurangi kecepatan, atau ketika kita turun dari bukit gitu ya, energi kinetiknya diubah menjadi listrik lewat sistem pengereman regeneratif. Jadi Nissan mengklaim mobil ini bisa di rute kombinasi itu di atas 19 km per liter. Tapi itu nanti akan kita buktikan sendiri karena ini adalah sebuah tes lengkap. Benar nggak klaim dari Nissan tersebut? Oh ya, tenaganya total dari penggerak listriknya 165 PS, torsinya besar 315 Nm. Berapa akselerasinya? Nanti kita coba langsung sendiri di sini. Kita masuk ke interiornya dan sama seperti video first impression kami, ini semua layoutnya sama dan dia juga sudah dilengkapi dengan fitur yang canggih, ProPilot. Jadi sudah ada fitur radarnya atau fitur ADAS dari Nissan dan ini cukup lengkap ya. Kalau kita bisa lihat di sini, dia ada cruise control yang adaptif cruise control, jadi dia bisa ngejaga jarak ke depan. Kemudian dia ada lane centering assist, dia bisa menjaga mobil itu tetap di tengah, jadi kita bisa lepas setir. Kemudian dia ada lane assist, jadi kalau kita keluar jalur kita tanpa menyalakan lane centering assist, kalau kita keluar jalur dia akan intervensi. Ada blind spot assist, ada emergency assist, dia bisa mengerem kalau misalnya dibutuhkan kalau kita mau menabrak untuk mengurangi resiko kerusakan. Kemudian ada parking assist dan ini parking assistnya lengkap sekali. Ada rear cross traffic alert, kemudian kalau ada moving object juga dia bisa memberi peringatan. Ada front sonar, rear sonarnya juga bisa di on. Ini lengkap. Kemudian ada driver monitoring sistemnya juga. Jadi tahu kapan kita itu lelah atau kehilangan kewaspadaan. Kemudian layoutnya juga sama seperti yang dipamerkan tahun lalu. Ini ada dua layar, ada layar multimedia, ada instrumen. Instrumennya bisa diganti dua alternatif, mau yang full digital atau yang model analog seperti ini. AC-nya ini menarik. Ini tombol sentuh, tapi untuk pengaturan suhunya ini masih tuas putar mekanikal yang mudah untuk digunakan. Dan ini AC-nya triple zone, jadi ada dua zona di depan dan ada satu zona di belakang. Belakang bisa mengatur suhunya sendiri, serta ada tombol fisik lagi yaitu untuk volume dan untuk rolling kamera di sini. Nah, ini kameranya juga sudah kamera 360. Dan bicara kamera, nah ini dia yang tadi saya bilang, spionnya itu bezel-less seperti ini, jadi ganteng banget ini spion. Dan dia kalau misalnya kita flip seperti ini, nah dia jadi kamera. Jadi kalau di belakang itu banyak muatan atau banyak orang, kita nggak bisa ngelihat kaca belakang secara lega, kita bisa aktifkan yang kameranya, dia langsung memberi image yang ini bersih ke belakang. Posisi nyetirnya, Serena ini dia setirnya bisa tilt dan teleskopiknya juga cukup jauh. Dia posisi mengemudinya sangat ergonomis
Dan ini bahan setirnya juga kulit yang halus, jadi enak gitu megangnya. Di bawahnya juga flat bottom, jadi kita keluar masuk itu nggak repot. Sayangnya ini untuk bangku memang dia belum elektrik, dia masih manual seperti ini, tapi dia bisa maju mundur reclining dan dia bisa dinaikkan atau turunkan. Nah, ini yang menyenangkan, ada armrestnya, jadi ketika perjalanan jauh ini akan sangat-sangat rileks. Kemudian ini MPV, artinya kepraktisannya harus bagus. Nah, Anda lihat di sini ada ruang penyimpanan yang ini juga bisa berfungsi sebagai wireless charger. Kemudian di sini ada laci, bukaannya cukup gede juga ya, ini lacinya juga nggak kecil-kecil amat. Di atasnya juga masih ada untuk menyimpan sesuatu. Cup holder ada 17 dari depan sampai belakang, dan ini termasuk yang di dashboard. Kemudian di bawah sini juga ada cup holder, di pintu juga ada cup holder. Nah, bedanya dengan yang tahun lalu kami syuting, tidak ada konsol tengah yang kami syuting tahun lalu. Tapi sekarang untuk produksi yang dijual di Indonesia ada konsol tengah yang ini juga bisa untuk meletakkan barang ya di sini. Dan dia ada karetnya, jadi nggak terlalu licin. Di sini Anda bisa meletakkan barang-barang Anda secara aman di. Nah, sekarang untuk konektivitas, ini head unitnya dia sudah bisa support Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian USB slot ini ada USB-C, ada USB-A, tapi kalau yang di lainnya sampai belakang ini USB-C semuanya. Di sini masih ada penyimpanan lagi nih, penyimpanan kecil nih di sini. Banyak sekali tempat-tempat penyimpanan, dan di sini juga tidak ada halangan apapun. Jadi menciptakan kesan yang lega di sebuah MPV. Nah, tapi kalau Serena berbeda dengan Alphard, Velfire atau Staria gitu ya, yang lebih cocok kalau menggunakan pengemudi. Serena ini masih cocok dikendarai sendiri, tapi tetap pasti kenapa Anda beli Serena adalah karena ruang belakangnya, dan Serena selalu punya reputasi yang baik mengenai space. Sekarang kita lihat belakangnya. Nah, untuk membuka pintu belakangnya tetap sliding door khasnya Nissan Serena, tapi sekarang membukanya bisa lewat ayunan kaki. Jadi misalnya kita lagi bawa barang gitu ya, kita tinggal ayun seperti ini aja, dia langsung akan membuka. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ngambil barang dari dalam dan barang kita penuh, kita tinggal ayunkan kaki di bawah pilar B dan dia langsung menutup. Atau kita juga bisa membuka dengan cara kita menarik tuas atau kita menekan tombol ini. Gampang banget. Walaupun Serena itu nggak tinggi ya, tapi dia menyediakan ini pegangan di sini untuk mempermudah kita untuk naik. Tinggi saya 177 cm dan di depan ini adalah posisi berkendara ideal saya. Anda bisa lihat legroomnya masih lega, headroomnya apalagi luar biasa leganya. Dan ini belum legroom maksimal, karena ini saya masih memperhatikan penumpang di belakang. Kalau saya duduk seperti ini penumpang belakang kelegaan kakinya, legroomnya itu masih sangat memadai. Begitu juga dengan headroomnya, tapi kalau lagi nggak ada penumpang di belakang, saya bisa mundurkan maksimal seperti ini dan akan memiliki legroom yang lebih lega lagi. Di belakang, sebenarnya kalau tinggi Anda tidak sampai 170 cm, dengan posisi paling mundur pun, duduk di belakang pun masih layak legroomnya. Jok belakangnya Captain Seat ini bukan hanya bisa maju mundur dan reclining, tapi juga bisa digeser kiri kanan. Jadi kalau Anda ingin lebih akrab dengan penumpang sebelah, Anda bisa geser, yang ini digeser ke kanan. Nempel deh di sini. Dan kalau misalnya Anda ingin penumpang belakang keluar lebih mudah, Anda bisa geser seperti ini. Kemudian di sini ada meja, dan meja ini juga terintegrasi dengan dua buah cup holder. Cup holdernya kalau nggak digunakan dia bisa jadi tatakan di meja ini juga. Dan meja seperti ini bukan hanya ada di depan, tapi juga ada di paling belakang. Ada USB slot di bangku depan, ini sangat memudahkan. Kita tinggal taruh gadget kita di sini dan di charge. Bahkan ada bolongannya lewat sini kalau mau untuk lebih rapi.
atau lewat sini juga bisa nih untuk lebih rapi kabelnya. Tapi bukan hanya di tengah tapi juga sampai ke belakang, dan di belakang juga ada USB slot dedicated di kanan dan di kiri. Anda ingin privacy lebih, ada tirai manual yang ini akan membuat Anda lebih merasa privacy di bagian dalam. Dan berbeda dengan MPV yang basisnya itu mobil komersial ya, Serena ini bukan. Makanya Anda bisa lihat jendela juga berfungsi penuh walaupun dia tidak bisa sampai ke bawah ya, mungkin untuk faktor safety ya, karena mungkin kalau anak kecil itu bisa gampang keluar karena ini jendelanya besar sekali, tapi jendelanya bisa berfungsi dan ini udah auto up, auto down untuk di semua jendela. Oke. Nah, jadi kalau soal kepraktisan penyimpanan barang, Serena ini mungkin setaranya dengan Toyota Foxy ya, karena bentuknya juga sama, besar, penyimpanannya juga banyak, sangat effortless di dalam, tapi secara penggerak dia adalah saingannya Toyota Kijang Innova Zenix, karena Foxy tidak punya opsi mesin seperti ini. Walaupun Zenix adalah hybrid, sedangkan ini adalah pure electric dengan charger mesin 1500 cc, tapi rasanya untuk konsumsi bahan bakar mobil ini akan bersaingnya dengan Toyota Kijang Innova Zenix. Nah, jadi saya akan langsung bawa jalan untuk menceritakan ke Anda bagaimana impresinya, termasuk seberapa irit mobil ini. Let's go. Dari luar, mobil ini memiliki model khas Serena, dan rasa berkendaranya juga khas Serena, kecuali satu hal. Itu adalah kehalusan berkendaranya. Iya, karena mobil ini seperti tadi saya bilang, penggeraknya adalah full EV drivetrain, baterai, motor listrik, control unit. That's it, tidak ada hubungan langsung ke mesin 4 silindernya. Jadi karena tidak ada direct drive, tidak ada yang terhubung langsung dengan mesin, itu halus penyaluran dayanya. Torsinya instan, kemudian ketika kita menambah tenaga itu secara gradual itu halus sekali, dan ketika mesin menyala juga tidak terdeteksi sama sekali getarannya. Mungkin hanya suaranya, itu pun kalau kita di tempat yang sepi sekali gitu ya, dan kita buka jendela sedikit itu terdengar suara mesinnya, tapi lainnya benar-benar rasanya seperti EV murni mengendarai mobil ini. Bukan hanya nyaman untuk penumpang, Serena terbaru ini juga lebih enak lagi untuk perjalanan jauh. Mobil ini sistem ADAS-nya lengkap, Advanced Driver Assistance System-nya. Dan di jalan tol, rute yang panjang Anda bisa melepas setir seperti ini. Itu sangat santai, dan dia juga memiliki karakter akselerasi dan pengereman yang halus. Iya, wajar karena mobil ini penggeraknya EV. Jadi sangat mudah beradaptasi dengan adaptive cruise control-nya. Tidak ada kegugupan saat berakselerasi atau pada saat mengerem, bahkan mengerem menggunakan regenerative braking. Menyenangkan sekali, dan dia juga memiliki jok yang enak, ditambah dengan armrest. Nissan itu bilang jok ini zero gravity seats. Iya, nggak seperti zero gravity seperti Anda melayang ya, tapi ini pas sekali di badan untuk mendukung perjalanan yang jauh. Kemudian bantingan Serena itu terkenal empuk, apalagi Serena C24. Nah, di generasi ini mirip seperti C27. Tetap empuk, tapi bukan yang empuk sampai mengayun. Ini empuk yang masih ada firmnya supaya stabil. Jadi ini cukup empuk tapi masih stabil. Memang
tidak tidak selembek Serena yang 3 generasi sebelumnya atau 4 generasi sebelumnya. Tapi ini pas, karena pada saat saya bawa sendiri mungkin saya masih merasakan sedikit ada ketidakrataan di jalan, itu masih bisa terasa. Tapi begitu dibawa berempat aja, 4 orang aja, itu langsung karakternya sangat membuai suspensinya. Dan suspensi ini tidak lemah, artinya tidak yang mudah menyentuh stopper gitu. Ini just nice settingan suspensinya. Masih bisa dibilang empuk, tapi stabil untuk ukuran MPV. Hadirnya sistem e-Power generasi kedua di Serena ini diharapkan memberi kehematan yang baik. Tapi seberapa hemat aktualnya? Awalnya jujur aja agak ragu mobil ini bisa irit atau minimal seirit Innova Zenix Hybrid. Kenapa? Karena e-Power ini dia itu sistemnya mesin mengubah energi kinetik jadi listrik dipakai untuk menjalankan mobil. Tidak ada hubungan langsung sama sekali. Nah, namanya konversi energi itu pasti ada loss. Ketika dari kinetik ke listrik itu ada loss, dari listrik ke kinetik lagi itu juga pasti ada loss. Ada 2 kali loss. Sedangkan kalau hybrid seperti yang di Innova Zenix, dia selain dari baterai ke motor listrik, dia di beberapa saat juga mesin itu bisa langsung direct drive ke roda. Tapi ini hasilnya mengejutkan. Mobil ini saya pakai sudah lebih dari 500 km dan konsumsi bahan bakarnya tidak kurang dari 19 km per liter. Kalau di tol konstan 90 km per jam, dia bisa menghasilkan 20,5 km per liter. Di dalam kota dengan banyak kemacetan, dengan kecepatan rata-rata sekitar 22 km per jam, dia masih bisa menghasilkan angka 18,5 sampai 19,5 km per liter. Sangat efisien. Perubahan daya dari mesin ke listriknya dan juga regeneratif brakingnya itu sangat efektif menangkap energi kinetik untuk diubah menjadi listrik. Dan ini adalah e-Power generasi kedua. Saya sudah pernah mencoba e-Power generasi pertama, ini lebih efisien lagi. Bayangkan hasilnya mirip-mirip Kicks e-Power, padahal yang generasi pertama ya, padahal ini bodinya lebih besar. Nggak heran mobil ini itu dapat penghargaan di Japanese Car of the Year sebagai Technology of the Year. Jadi teknologinya itu mendapatkan award di Jepang. Dan dengan kehematan seperti itu, dan dengan tangki bensin itu 52 liter, secara teoritis mobil ini bisa melaju 1000 km satu kali isi bensin. Tapi tentu saja ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi. Cara Anda bawa juga mempengaruhi, kemudian muatan juga mempengaruhi. Tes itu saya lakukan dengan 1 orang, bukan dengan muatan penuh, tapi tetap hasil yang sangat impresif. Oke, Serena e-Power ini terbukti sangat hemat. Tapi bagaimana dengan performanya? Ini bukan mobil sport, tapi seperti saya tadi bilang, menikungnya lumayan stabil. Tapi ini mobil bukan untuk bermanuver di kecepatan ekstrim. Nah, untuk tenaganya sendiri rasanya tuh effortless. Jadi tenaga itu tersalurkan dengan halus, tanpa terasa ada usaha yang keras. Dan karena dia penggeraknya listrik, jadi ketika Anda pertama kali injek pedal gas, itu terasa ada torsi yang instan yang langsung menendang ke ban. Setelah itu di atasnya sih tenaga itu ada terus positif, tapi bukan yang berlebihan tenaganya. Steady aja, ada terus. Nah, sekarang penasaran kan kita 0 sampai 100-nya berapa ini mobil? Oke, kita siap-siap. Kita
Kita akan matikan dulu AC. Oke, AC udah mati. Kemudian kita masuk drive mode ke yang sport. Kemudian ESP off. Dan ini ya, kita akan ukur dengan device berbasis GPS. Oke. Torsi awalnya tuh besar. Anda bisa lihat 9,36 detik. Jadi di bawah 10 detik. Bukan angka yang luar biasa cepat, tapi tetap ini di bawah 10 detik. Dan ini adalah MPV besar. Dan ini adalah MPV besar yang bisa 20 km per liter. Dan lajunya masih impresif, 9,36 detik. Dan pada saat kita akselerasi itu, pada saat kita injek gas dan rem di saat bersamaan, bersiap-siap start, itu mesin bensinnya tidak hidup sama sekali. Jadi begitu start itu benar-benar pure listrik. Nah, begitu komputer itu mendeteksi listrik ini banyak sekali terpakai untuk akselerasi, baru mesin bensinnya nyala untuk memastikan baterainya itu tidak tekor, tidak habis buat akselerasi. Jadi baterai itu mau kita akselerasi seperti apapun akan selalu terjaga state of charge-nya. Serena terbaru ini jelas lebih canggih dan irit dibanding sebelumnya. Tapi mobil ini juga punya beberapa hal yang agak mengganggu. Mobil ini futuristis penggeraknya, listrik, instrumennya full digital, AC triple zone digital, tapi kok wipernya belum auto wiper. Jadi wipernya masih manual, hanya off, intermittent, dan low serta high. Padahal lampunya saja sudah auto dan dia juga dilengkapi dengan ADAS ya. Minor sih, tapi agak mengganggu aja rasanya kok wipernya nggak auto. Kemudian mobil ini tidak punya one pedal driving. Jadi ada e-pedal itu untuk regeneratif yang lebih kuat. Kemudian dia juga ada B, mode berkendara B nih, cycle antara D dan B, drive dan brake regeneratif. Tapi tetap begitu sudah kecepatan rendah dia akan crawling gitu. Jadi sebagian besar pengendaraan Anda bisa pakai satu pedal saja, kecuali merayap di kemacetan Anda tetap harus injek pedal rem. Kemudian mobil ini gayanya berwibawa, berkarisma, anggun saat berjalan. Tapi begitu Anda klakson, tin, sangat tidak berwibawa klaksonnya. Kalau Anda beli mobil ini, hal pertama yang harus dilakukan ganti yang lebih enak didengar lah. Kemudian mobil ini kacanya besar, yang itu memberikan visibilitas yang sangat-sangat menyenangkan ke depan, ke samping, ke belakang. Tapi biasanya minus dari kaca yang besar seperti ini adalah kebisingan dari luarnya yang lebih terdengar, karena kaca itu bukan peredam suara yang bagus. Tapi di Serena ini, sesuai namanya Serena, kelihatannya diambil dari kata serenity gitu ya, ketenangan. Ini kehalusan atau peredaman suaranya itu sangat baik karena dia sudah double glass. Seperti mobil premium papan atas, dia sudah double glass kacanya. Kemudian tadi saya bilang bahwa mobil ini punya fitur ProPilot yang halus. Dan by the way, ProPilot ini pertama kalinya masuk ke Nissan di Asia Tenggara. Itu Indonesia yang pertama kali dapat sistem ProPilot ini. Dan satu yang saya suka adalah ketika kita pakai cruise control yang adaptif dan lane centering assist, itu kan sebenarnya setir itu mobil itu sudah bisa menyetir sendiri. Cuman memang kan beberapa belas detik sekali atau beberapa detik sekali kita harus goyangkan setir biasanya. Tapi kalau di Serena ini kita tidak perlu goyangkan setir karena setirnya ada sensor sentuh. Jadi kita cukup memegang seperti ini, itu dia sudah mengenali ada pengemudi di balik
setir dan dia akan bisa langsung mengarahkan mobil sendiri tanpa mengeluarkan peringatan. Canggih. Tapi di lain sisi ia juga punya sejumlah hal positif yang menyenangkan. Kemudian last but not least, mobil ini memiliki pilihan warna yang banyak. Bukan cuman warna-warna netral seperti hitam, putih, abu-abu yang terlalu monoton buat beberapa orang. Mobil ini punya 12 pilihan warna. 4 itu two-tone, jadi formatnya two-tone seperti mobil tes ini, atasnya hitam, bawahnya warna pilihan Anda. Dan 8 warna single tone. Banyak sekali. Bisa disimpulkan, Serena e-Power ini menggabungkan hal terbaik dari kompetitor di kelasnya. Iya, saya rasa ini bisa jadi yang terbaik di kelasnya. Karena mobil ini menggabungkan kekuatan 2 kompetitor yang paling kuat di kelas ini. Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid dan Toyota Foxy. Mobil ini memiliki kelegaan, kepraktisan, dan kenyamanan seperti Toyota Foxy. Ya karena dia secara bodi memang head to head dengan Toyota Foxy. Tapi dengan penggerak yang hematnya itu bahkan mirip atau bahkan bisa lebih hemat dari Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid. Serta harganya setara. Mobil ini kalau misalnya harganya benar di 635 juta rupiah, artinya hanya berbeda sekitar 13 juta rupiah dari Toyota Foxy. Tapi Toyota Foxy belum menggunakan mesin hybrid. Kemudian juga hanya berbeda sedikit, tidak sampai 10 juta rupiah, hanya 2 juta rupiah kalau nggak salah dengan Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid yang tertinggi. Tapi Zenix tidak selega ini. Serena ini benar-benar best of both world. Bagi Anda yang berencana untuk meminang sebuah medium MPV, Serena ini sangat layak untuk Anda pertimbangkan. Serena e-Power. Pada saat kami mengetes, kami belum mengetahui harga jual dari Serena ini, tapi kami sudah mendapatkan kisi-kisi harga jualnya itu sekitar 635 juta rupiah. Kalau ternyata berbeda, kami akan sampaikan di deskripsi atau kami akan komen untuk di pin. Tapi kami rasa itu harga yang kompetitif untuk MPV yang sebesar ini dan sehemat ini, tanpa perlu Anda khawatir masalah range, karena tidak perlu di-charge, Anda tinggal isi bensin. Jadi iritnya seperti mobil hybrid, tapi rasa bergeraknya mobil ini pure seperti mobil listrik. Jadi begitulah hasil tes lengkap kami terhadap all new Nissan Serena e-Power C28 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.